Sekarang saya sudah selesai bicara. Webinar belum selesai. Saya belum boleh pergi karena masih ada plenary discussion, sesi general yang merupakan bagian untuk bertanya jawab. Jadi menanti lagi saya temui Anda kembali. Ya, sekarang sesuai dengan yang saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ketika saya menanti giliran saya untuk bicara di webinar kali ini, maka saya akan bicara tentang parut hipertrofik dan keloid. Parut hipertrofik sulit diatasi bila kita yang sudah mengalaminya ingin segera selesai dan tidak kambuh lagi. Ada kesabaran yang diperlukan. Bagaimana dengan keloid? Ya, saya harus jujur sebagai pegiat dalam dunia medis, profesional dalam dunia medis, keloid itu masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia kedokteran. Tidak mudah untuk mengatasinya. Saya coba sekarang pisahkan ya, kita bicara parut hipertrofik. Masih ingat ya bedanya? Parut hipertrofik adalah salah satu bentuk tidak normal proses penyembuhan luka yang menghasilkan jaringan parut yang tebal. Bisa mengganggu, dan tidak cuma soal mengganggu penampilan kalau berada di daerah yang aktif, daerah persendian misalnya, daerah yang bergerak, dan berbagai tempat yang lain termasuk tungkai bawah, maka bisa mengganggu fungsi. Sedangkan yang keloid kira-kira itu kakak besar parut hipertrofi. The giant, raksasa parut hipertrofi. Dalam arti pertumbuhan jaringan parut tidak cuma lebih besar dari parut hipertrofi, karena parut hipertrofi juga ada yang begitu besarnya, misalnya pada kasus-kasus akibat luka bakar gitu ya. Pada keloid, jaringan yang normal yang tadinya tidak ikut terlibat pada trauma, baik trauma karena pembedahan maupun trauma-trauma jenis yang lain, menjadi bagian keloid. Jadi keloidnya menjarah daerah yang tadinya seharusnya normal, kulit yang seharusnya tidak terlibat pada trauma, luka gitu. Yang keloid ini sangat mengganggu, bukan cuma penampilan dan juga bisa mengganggu fungsi bila berada di daerah bergerak, tetapi juga gatalnya amit-amit. Sesekali juga nyeri mengganggu. Nah, yang keloid punya tingkat kekambuhan yang tinggi. Sekarang soal tata laksana terapi pengobatan pada parut hipertrofik. Pengobatan pada parut hipertrofik bisa beragam, apalagi keloid. Sebetulnya ragam ini memberitahu kepada kita bahwa dunia kedokteran belum punya satu teknik yang pasti efektif untuk mengatasi keloid. Untuk parut hipertrofik punya kepastian yang lebih besar. Nah, pengobatannya apa saja? Pengobatan bisa melalui pembedahan, koreksi parut, revisi parut yang tebal itu, dengan dibuang parutnya, dimanipulasi sedemikian parutnya sehingga yang tebal menjadi datar, yang tebal dan jelek menjadi lebih cantik dan ganteng, tampil lebih enak dilihat, yang terganggu fungsinya menjadi kembali mendapatkan fungsi gitu. Pembedahan sendiri tetap punya konsekuensi adanya kekambuhan dan muncul kembali parut hipertrofik. Kambuh di sini tidak dalam arti kambuh seperti keloid yang punya tingkat kekambuhan yang besar sekali. Kambuh bisa oleh kembali muncul faktor-faktor yang berpengaruh pada proses penyembuhan luka. Misalnya nih, infeksi, luka sempat jebol, luka berada di daerah yang bergerak terus, luka terjadi dengan penutupan menggunakan teknik yang kurang bagus,
Ya tentu tidak mudah-mudahnya kita menyalahkan si dokter gitu ya. Luka dengan problem pada proses sembuh oleh karena apa? Terjadi gerakan rutin yang tidak disadari yang ternyata mengganggu proses penyembuhan. Misalnya gesekan baju, gesekan pakaian, atau aktivitas sehari-hari yang ternyata memberi dampak pada pengulangan cedera di tingkat mikro. Jadi cedera di tingkat yang hanya bisa dilihat dengan pembesaran gitu. Itu berulang dan itu menjadi stimulan bagi pertumbuhan kembali jaringan parut yang tebal. Pilihan yang lain bisa dikerjakan terapi dengan menggunakan teknik laser. Pilihan yang lain bisa dengan memberikan suntikan obat masuk dalam golongan obat kortikosteroid untuk menekan pertumbuhan parut hipertrofik tadi dan membuat kerusakan, dalam hal ini kematian sel-selnya ya, sel-sel pada parut ya, supaya dia menjadi lebih tipis. Ya, suntikan yang sama yang sering diberikan pada lesi keloid. Kalau di antara Anda pemirsa ada yang mengalami atau punya kerabat yang mengalami penyuntikan secara rutin gitu misalnya. Terapi yang lain bagaimana? Terapi yang lain diantaranya adalah dengan memberikan bebat. Jadi yang tebal itu selama belum selesai proses penyembuhan parut bisa diberi bebat, ditekan. Jadi ceritanya diberi kondisi kurang oksigen, kurang keleluasaan dalam hidupnya. Maka ditekan, hidup siapa? Hidup jaringan, hidup sel ya. Ditekan dengan balut tekan. Yang lain lagi misalnya dengan memberikan materi berbasis bahan silikon ataupun bahan-bahan yang lain. Ada yang menggunakan bahan ekstrak bawang, tapi yang setelah melalui proses pembuatan dan berderajat medis atau medical grade gitu ya, berkualifikasi sebagai bahan dalam dunia medis. Materi yang lain bisa banyak tawarannya, tetapi semua tidak ada yang menjadi satu materi yang menjanjikan pasti, begitu tidak? Pilihan yang lain lagi adalah ketika kita dapat memanfaatkan pemberian pelembab. Selama proses sembuh itu belum matang, maka pelembab, emollient, ataupun bahan-bahan pelembab yang lain, vaselin dan sebagainya, bisa dijadikan materi untuk menjaga permukaan parut agar tidak mengalami kekeringan. Karena kekeringan pada permukaan parut itu menjadi stimulan untuk rasa gatal, stimulan yang memberi reaksi pada interaksi rumit di dalam sel dan jaringan, lalu menjadi bagian yang memberi pacuan pertumbuhan jaringan parut. Yang lain lagi adalah ketika parut hipertrofik itu berada di daerah yang selalu bergerak, maka gerakan itu dibatasi, khususnya pada pasca bedah, pasca koreksi parut. Maka daerah yang bergerak tadi ditahan dengan bidai untuk sementara waktu. Kemudian juga perlu ditahan pada kesempatan yang lebih jarang, tapi untuk jangka panjang. Lalu yang lebih penting lagi adalah pemberian terapi yang multimoda. Jadi tidak mengandalkan satu jenis terapi saja gitu. Bagaimana dengan keloid? Ya, saya sebagai praktisi dunia kedokteran juga menarik nafas panjang kalau harus berurusan dengan keloid. Karena berurusan dengan keloid membutuhkan kesabaran, membutuhkan kerjasama dengan pasien, dengan Anda yang memiliki keloid, karena cukup pelik untuk bisa mengobatinya. Ya, salah satu yang berkembang dalam dunia pengetahuan saat ini adalah pengobatan keloid pada area-area tertentu yang dibatasi juga oleh usia karena tidak dapat diberikan pada kanak-kanak, tidak dapat diberikan pada ibu hamil, yaitu dengan pembedahan, dibuang keloidnya, dikurangi massa keloidnya melalui pembedahan, dan disertai dengan pemberian sinar ronsen
atau kita kenal sebagai terapi radiasi. Jadi kalau habis dibedah, dibuang atau dikurangi keloidnya, segera diikuti dengan terapi penyinaran. Terapi penyinaran ini menggunakan dosis yang sangat kecil. Sudah sangat kecil, dibagi lagi dalam beberapa hari. Pada umumnya bisa berkisar antara 3-5 hari. Yang sering dipakai adalah dibagi dalam 5 hari dosisnya ini. Terapi radiasi, apa nggak berbahaya dokter? Ya, kontroversi selalu ada. Tetapi dengan penelitian yang begitu bagus desainnya, kita sudah dapat memperoleh tingkat keyakinan yang cukup untuk bisa diterapkan dengan aman selama terapi radiasi ini diberikan oleh ahli radiasi, lalu dengan dosis yang kecil serta terbagi dalam beberapa hari, dan itu pun diputuskan dengan pertimbangan medis yang kuat dan bagus oleh para ahlinya. Dalam hal ini memang harus saya akui yang mendalami di area ini yang utama adalah dokter spesialis bedah plastik, tetapi tidak tertutup kemungkinan para ahli yang meminati di area pengobatan parut ini juga mengenali dengan baik dan juga bisa memberikan tata laksana yang sejalan dengan perkembangan yang ada. Keloid bisa diobati dengan beragam cara oleh karena ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana keloid itu terjadi. Saya ajak bicara yang gampang saja ya. Misalnya, kalau berurusan dengan keturunan, berurusan dengan persoalan genetik, maka dokter pada dasarnya tidak dapat mengatasinya, tidak dapat mencegahnya lah lebih tepat gitu ya. Karena itu faktor sudah ada di dalam sang pembawa keloid, si pasien yang sedang punya keloid. Tetapi saya juga tidak setuju bila banyak praktisi medis berurusan dengan keloid semata-mata menyampaikan bahwa ini soal keturunan. Tidak juga, karena keturunan atau juga faktor genetik itu hanyalah salah satu dari banyak faktor yang lain. Mengobati keloid juga membutuhkan kesabaran, misalnya kalau diambil pilihan dengan pemberian suntikan dengan ragam obat yang dipilih oleh sang ahli, oleh sang dokter gitu ya. Pengobatan membutuhkan kesabaran, selain juga pengulangan. Kalau menggunakan kortikosteroid yang sudah sering dipakai oleh para praktisi kedokteran, maka setidaknya pengulangan suntikan itu dikerjakan setiap 3 minggu. Sampai kapan dok? Kan sakit suntikannya. Ya, dunia kedokteran memaklumi bahwa suntikan itu memang menimbulkan nyeri. Untuk mengatasi nyeri diantaranya ada beberapa cara ya, yaitu memberikan krim bius. Krim bius ini dioleskan kira-kira setengah jam sampai 1 jam sebelum suntikan diberikan. Jadi sudah ada tingkat kebal yang ada pada orang yang akan menjalani suntikan. Yang kedua, suntikan juga bisa dikerjakan oleh dokter dengan membuat campuran antara obat kortikosteroid tadi dengan gabungan obat bius dengan rasio tentu saja obat kortikosteroidnya lebih banyak dibanding rasio obat biusnya. Dan kalau toh disuntikan, teknik suntiknya membutuhkan kesabaran, yaitu ketika jarum disuntikan tidak langsung dimasukkan obatnya, melainkan ditunggu beberapa saat kemudian obat dimasukkan dengan lambat-lambat. Pekerjaan dokter tidak mudah. Loh kenapa? Ya, karena keloid itu tebal, seperti parut hipertrofik. Pada mulanya tebal, ketat, menyuntik tidak mudah. Bahkan kalau dokternya tidak waspada, maka dokter yang sering mengalami cipratan cairan suntik. Oleh karena apa? Semprit suntik itu terlepas dari koneksinya dengan jarum. Pasiennya juga kaget, nyemprot apa gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi dengan demikian kita mesti memaklumi, Anda juga perlu sabar pada waktu disuntik. Selain Anda memodulasi rasa nyeri pada diri Anda. Nyeri itu sangat subjektif ya. Bagus juga kalau dokter ataupun pemberi suntikan juga membantu bekerja sama dengan Anda dalam mengatasi rasa nyeri atau persoalan nyeri ini.
Ya, itu tadi suntikan. Cara yang lain lagi ada nggak? Ya, ada. Di antaranya adalah dengan memberikan kombinasi terapi dengan bahan-bahan yang dioleskan, dengan suntikan, dengan bebat tekan, dengan memberikan sinar laser, dan juga dengan obat bila diketahui obat diminum ya, bila diketahui faktor yang menjadi pendukung timbulnya keloid. Misalnya pada ilmu pengetahuan yang berkembang relatif baru adalah keloid punya hubungan kuat dengan tekanan darah tinggi. Nah, jadi dengan demikian salah satu penentu keberhasilan pengobatan adalah kontrol tekanan darahnya agar berada pada rentang yang normal. Ya, Bapak Ibu sekalian, sobat yang budiman, saya tahu membahas tentang parut hipertrofik dan keloid ini tidak mudah. Namun, kita perlu percaya pada pemberi jasa profesional, dalam hal ini dunia kedokteran, lalu Anda bekerja sama. Jangan khawatir bila Anda bersikap kritis, mempertanyakan keputusan terapi atau pengobatan yang diambil. Tidak apa-apa. Anda juga bisa menggali informasi dari beragam sumber. Bahkan Anda juga diundang untuk mendapatkan konfirmasi, bahkan informasi dari beberapa dokter ahli. Tidak apa-apa. Mari Anda yang sedang bermasalah dengan parut, hipertrofik dan keloid memberikan diri sepenuh-penuhnya untuk menjalani pengobatan dengan baik. Semoga berhasil. Saya akan bertemu dengan Anda sekalian pada kesempatan yang berbeda untuk membahas kira-kira apa yang perlu diberi perhatian ketika Anda berurusan dengan luka yang baru. Silakan like, share, bagikan, dan subscribe bila Anda berminat. Sampai bertemu, salam sehat.